firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 31 Oktober 2024 dalam kitab 2 Tawarik 3 ayat 1 sampai 14. Perikopnya Salomo mendirikan bait suci. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua pada tahun keempat pemerintahannya. Inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah. Panjangnya 60 hasta menurut ukuran hasta yang lama dan lebarnya 20 hasta. Mulai balai di sebelah depan ruang besar rumah itu, panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu dan tingginya 120 hasta. Balai itu dilapisinya dari dalam dengan emas murni. Ruang besar dipapaninya dengan kayu sanobar. Kayu itu disaputnya dengan emas tua. Kemudian dipasangnya pohon korma dan untayan rantai di atasnya. Ruang itu dilapisinya juga dengan batu permata yang mahal-mahal sebagai perhiasan, sedang emasnya emas perwaim. Demikianlah rumah itu, balok-baloknya, ambang-ambangnya, dinding-dindingnya dan pintu-pintunya disaputnya dengan emas, dan pada dinding-dindingnya diukirkannya kerup. Kemudian ia membuat ruang maha kudus, panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu dan lebarnya 20 hasta juga. Lalu ia menyaputnya dengan emas tua, berarti seberat 600 talenta. Berat paku-paku 50 sikal emas. Juga kamar-kamar atas disaputnya dengan emas. Ia membuat 2 kerup berupa pahatan di ruang maha kudus dan melapisinya dengan emas. Sayap kerup-kerup itu seluruhnya 20 hasta panjangnya. Begitu pula sayap kerup yang lain 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang, sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan bersentuhan dengan sayap kerup yang pertama. Jadi sayap kedua kerup itu membentang sepanjang 20 hasta, sedang kedua kerup itu berdiri di atas kakinya dan menghadap ruang besar. Demikian ia membuat tabirnya dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain karmiji dan lenan halus, dan menggambarkan kerubim padanya. Ya, jadi ini 2 Tawarik. Dalam perikop ini bagaimana Raja Salomo mendirikan bait suci dengan ukuran-ukuran yang sudah terperinci gitu ya. Dan ukuran-ukuran ini sebetulnya sudah disampaikan sebelumnya dan dilakukan dengan sesuai ukuran. Nah, kan ini perjanjian lama, dalam konteks perjanjian baru tentu inilah yang disebut dengan bagaimana kita membangun bait Allah di dalam hati, di rumah, di tempat-tempat tertentu yang di dalamnya itu ada firman gitu ya, ada firman. Dan sebagaimana Raja Salomo melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan terkait dengan ukuran dari bait suci itu, tentu itu juga menjadi perenungan bagi kita bagaimana kita melakukan. Pertama, memahami firman Tuhan sesuai dengan konteksnya dan melakukan firman Tuhan itu sesuai dengan konteks saat ini. Nah, tentu tidak akan mungkin gitu ya orang melakukan sesuatu
tanpa ada dasar firman Tuhan yang dipahami. Sehingga jangan dikira orang melakukan yang baik sudah pasti benar. Yang benar itu adalah sesuatu yang baik sesuai dengan firman Tuhan, itulah kebenaran. Jadi orang yang melakukan baik tapi tidak benar belum tentu ya. Biasanya orang akan melakukan mungkin 1-2 kali, tapi setelah itu jika responnya tidak baik akan berhenti. Kenapa? Karena dasarnya bukan firman Tuhan. Nah, jadi marilah kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Salomo, bagaimana dia mendirikan bait suci sesuai dengan perintah Tuhan. Dan marilah kita juga saat ini untuk membangun bait Allah di dalam hati kita dan melakukan sesuai dengan firman yang ada sesuai dengan konteks kita zaman ini. Berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, oleh karena ia akan hidup seperti pohon yang tumbuh di pinggir sungai, yang berbuah pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu, dan apapun yang dilakukannya akan berhasil. Demikian firman Tuhan. Amin.